Helm gua masih ada di pinggir jalan. Helm gua masih ada di pinggir jalan. Gue bingung. Dan satu hal yang gue ingat saat gue bersentuhan dengan dia di tangan kiri gue, yang sampai saat ini masih ada tanda merah. Hai geng, selamat datang di segmen Malam Jumat di Jalan Tikus. Pada episode kemarin, kita sudah menyaksikan 3 cerita tentang hantu ojek online yang dibawakan langsung oleh 3 karyawan Jalan Tikus, Dika, Daniel, dan juga Pandu. Bagaimana menurut kalian? Seram? Atau masih kurang seram? Pada episode kali ini akan ada 2 orang lagi yang bercerita tentang hantu ojek online. Daripada penasaran, langsung aja kita simak ceritanya. Sore deh, ngantuk nih, nunggu kelamaan, kalian ngobrol aja sih. Jadi, gue kan punya temen nih, temen gue ini kayak ojol gitu, ojol mobil. Nah suatu hari, tepatnya jam 10 malam lah kurang lebihnya, dia itu dapat orderan ibu-ibu gitu penumpangnya. Dia minta jemput di sebuah restoran cepat saji gitu. Akhirnya temen gue jemput dong si ibu-ibu itu. Udah gitu, awalnya sih ibu-ibu ini kelihatan kayak biasa aja kayak gitu, kayak ibu-ibu pada umumnya, bawa jinjingan belanjaan makanannya kayak gitu. Masuklah tuh si ibu-ibu ke dalam mobil. Udah kayak gitu, di sepanjang perjalanan si ibu ini yang nggak ngomong, nggak ngobrol, bahkan waktu pas turunnya aja itu katanya dia nggak yang ngomong stop atau kayak gimana kayak gitu, dia gerakin pundak temen gue, minta stop kayak gitu. Akhirnya temen gue berhenti dong. Nah udah kayak gitu, pas temen gue balik muter arah gitu, pengen cari orderan lain, ngeliat ke belakang itu ada bungkusan yang ibu tadi bawa. Ternyata ketinggalan tuh makanannya. Karena ngerasa kasihan, temen gue akhirnya balik lagi untuk ngasihin makanannya itu, kasihin bungkusan makanannya. Nah udah nyampe ke rumah, temen gue ini justru ketemunya sama anaknya. Temen gue cerita lah nih, kalau misalnya ibunya tadi naik ojol gue terus ketinggalan makanannya. Nah akhirnya diterimalah sama anaknya. Nah ternyata si anaknya ini cerita kalau ibunya itu udah meninggal. Jadi kata anaknya ini, ibunya itu baru meninggal seminggu yang lalu. Terus meninggal karena kecelakaan gitu deh kalau nggak salah. Jadi ternyata temen gue ini bukan bawa penumpang biasa, tapi penumpang misterius gitu geng. Ya itu sih cerita dari gue, nggak tahu itu beneran udah meninggal atau enggak, cuma kalau pengakuan dari anaknya sih kayak gitu, udah meninggal seminggu yang lalu. Ya entahlah. Emang cerita lu gimana, Val? Coba ceritain dong. Iya Sel, gue yang cerita. Gue nggak tahu sih cerita ini menurut kalian serem atau enggak. Cuman ini benar-benar gue yang ngerasain. Ini tuh kalau nggak salah kejadiannya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu deh. Cuman gue ngerasa ini serem karena gue benar-benar ngerasain sendiri sih. Jadi waktu itu gue inget banget ada urusan penting yang mengharuskan gue ke rumah nenek gue di daerah Jawa Barat. Duh, gue jadi merinding sendiri nih guys kalau cerita itu lagi. Jadi karena itu dadakan banget, gue harus sampai ke rumah nenek gue itu sebelum asar. Dan memang di rumah nenek gue itu ada sesuatu yang urgent, jadi cuman kayak sebentar gitu. Tapi entah kenapa tiba-tiba setelah sampai sana sekitar jam 4, jam 5, gue minta banget balik ke nyokap gue karena kalau nggak salah waktu itu gue ada tugas kampus atau gimana yang harus gue kerjakan. Nenek gue udah pernah bilang, sebelum gue balik, jangan pulang sekarang, udah mau maghrib, nanti aja habis maghrib, bahaya. Cuman karena gue kekeh banget, gue minta pulang di sekitar jam 5, hampir jam setengah 6 itu. Nah, karena gue maksa, akhirnya gue lah yang pesen taksi online waktu itu.
karena gue yakin ada yang accept, ya gue pesan aja. Tapi ternyata kayak sekitar 5-10 menit baru dapat. Berarti kan kayak jaraknya hampir mau ke maghrib semakin dekat. Pas sudah dateng, tiba-tiba nenek gue larang lagi. Dia bilang yakin mau pulang sekarang. Cuman gue bersikeras gitu sih. Akhirnya gue bilang, ya udah nggak apa-apa nih, pulang sekarang aja. Nenek gue lalu berpesan, nanti kalau lewat hutan bambu yang ada kuburannya, jangan lupa assalamualaikum ya. Ya jaga-jaga aja. Akhirnya gue memaksakan pulang dan taksi online gue pun datang. Gue waktu itu cuman bertiga sama nyokap gue dan adik gue. Gue naik karena itu udah mau maghrib, udah gelap. Gue ngerasa ya udah santai aja gitu. Gelap ya nyalain lampu segala macam. Nah terus tiba-tiba karena gue keasikan ngobrol sama si supir taksi online itu, karena gue ngerasa kiri kanannya itu gue nggak hafal-hafal banget sama nenek gue itu, kita lewat aja. Terus entah mengapa tiba-tiba di suatu saat gue ngerasa kok kayaknya ini udah terlalu jauh atau nyasar gimana. Karena ini sebenarnya rumah nenek gue dari bokap, jadi gue nggak ngerasa hafal banget karena gue perginya sama nyokap. Gue ngomong ke supir taksi online-nya, gue tanya, Pak ini kita di mana ya Pak sebenarnya? Kok dari tadi cuma muter-muter di sini aja? Iya nih saya juga bingung, supir taksinya online-nya bilang gitu. Karena ternyata setelah gue tahu dia bukan orang situ. Lalu gue bersikukuh kan, Pak kita bisa lebih cepat nggak sih Pak? Soalnya saya kayak harus ada tugas kampus yang harus saya kerjakan. Ya gimana ya Mas, saya juga nggak hafal-hafal banget daerah sini. Entah gimana ceritanya, gue merasa 1 jam pertama itu gue berada di jalan yang panjang banget. Banyak banget pohon bambu di sekelilingnya. Padahal pas gue sampai di rumah nenek gue pada pukul sebelum asar itu, ya kayaknya dekat aja dari antara rumah nenek gue sampai keluar perjalanan rumah gang nenek gue itu dekat. Tapi entah kenapa, entah salah belok atau gimana, gue ngerasa gue di situ-situ aja di hutan bambu yang sebelum masuk ke rumah nenek gue. Terus tiba-tiba sekitar 15-20 menit kemudian, gue berada di sebuah perkampungan yang kiri kanannya itu kuburan. Dan itu gue, nyokap gue, sama adik gue serta supir taksi online itu kayak, ini kita gimana ya Mas? Mas tau nggak daerah sini? Gue bilang kayak, ya saya juga nggak tahu Mas, ini daerah ayah saya, kebetulan ayah saya nggak ikut. Akhirnya karena gue ingat gue belum ucap salam, terus gue langsung bilang, bisik ke nyokap gue, Bu, kayaknya kita belum ucap assalamualaikum deh. Akhirnya pas kita gimana caranya, gue bilang ke bapaknya, Pak kita coba Pak sekolah lagi, coba sambil baca Al-Fatihah atau sekedar Bismillah Pak, kok kayaknya kita di sini aja 1,5 jam ya, Gang. 1,5 hampir 2 jam ya Pak di sini, kayaknya ada yang salah deh Pak. Setelah gue baca Bismillah, anehnya gue keluar di sebuah gang yang kayak cuman beda 50-100 meter dari gang rumah nenek gue itu, geng. Gue langsung mikir, harusnya sih kalau sependek ini nggak kenapa-napa ya. Harusnya bisa nggak sampai 1,5 hampir 2 jam ini. Memang rumah nenek gue itu kiri kanannya hutan dan banyak banget lapangan kosong. Gue nggak ngerti apakah ini ada hubungannya karena gue nggak ngucap salam ke kuburan itu atau memang salah belok. Cuman kalau gue pikir-pikir ya, seberapa salah belok kita sih bisa sampai 1,5 atau 2 jam nyasar di kuburan orang. Nah, semenjak itu gue akhirnya selalu ingat setiap ke rumah nenek gue dan ngelewatin kuburan yang ada di hutan bambu itu, gue harus ngucapin salam. Entah datang, entah pulang, entah zuhur, entah asar, pasti gue akan selalu ucap salam. Karena itu benar-benar buat gue linglung bisa 1,5 sampai 2 jam di tempat yang di situ-situ aja. Wah, siapa nih chat? Loh, Neil, Shell, Neil.